Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahul qawli. Allahumma ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana warzuqna ilman nafi'a. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifada wa istifada wa hasala tamassuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga untuk sekian kalinya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan baik di dunia dan di akhirat, serta rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali setelah libur satu pekan. Karena minggu kemarin mau ngelanjut juga mikir-mikir, dengar kabar masih ridho 14. Kalau kemarin selesai 1 hari, boy, luar biasa. 14 saya pikir-pikir, ini pasti capek semua. Belum lagi baru selesai sapinya, belum lagi makannya. Jadi saya pikirkan untuk libur dulu. Kebetulan juga saya sibuk juga di Tanjung, Ustaz, bantu-bantu kurban. Alhamdulillah. Nah, itu saya mau singgung tadi, tapi belum sampai ini. Tapi alhamdulillah Ustaz, ada aja dari Tanjung tuh, ada juga ngasih. Bahkan tidak muat kulkas saya. Kulkas saya tidak muat. Ya ternyata kulkas saya kecil, Pak, bukan besar. Tapi alhamdulillah dikasih orang, ada aja orang ngasih, tapi saya kasih kembali. Karena memang sudah dapat gitu. Alhamdulillah, itulah nikmatnya berbagi, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang mudah tersentuh dengan kesusahan orang lain, itu luar biasa, Pak. Kenapa? Karena bisa menimbulkan sifat berbagi, sifat bersedekah, sifat berzakat dan lain sebagainya. Maka patut disyukuri, Pak, karena apa? Alamat hati yang lembut ketika melihat kesusahan orang lain kita tersentuh. Itu salah satu alamat hati yang lembut. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rezeki yang luar biasa atau rezeki yang banyak sehingga kita dapat berbagi kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sebelumnya kita membahas bab kurban karena memang kemarin paling cocok bab kurban, dan sekarang kita akan masuk masih pada bab tentang taharah, yang dimana tinggal berapa bab lagi sebelum kita masuk di babus sholat atau bab tentang sholat. Jadi sebelum masuk di bab sholat, mungkin lebih baiknya kita selesaikan untuk berapa bab. Seperti ini yang akan kita bahas adalah bab tentang bertayamum. Sebenarnya kalau kita bicara bertayamum ini, Pak, memang jarang sekali kita lakukan. Apalagi alasan bertayamum ini ketika tidak ada air. Kau melihat kondisi di Tanjung Selor, ya tidak mungkin tidak ada air. Jadi, tapi ada suatu tempat atau suatu keadaan yang mengharuskan kita bertayamum. Nah, pada hal seperti itu akan kita jelaskan sebentar. Makanya kita tidak melanjang lebar pembahasannya agar kita bisa masuk ke babus sholat. Baik, ala kulli hal. Babut tayamum. Ta'rifut tayammum lugatan al-qasdu wa minhu qaulu syair tayammamkum lamma faqattul ulanuha wa man lam yajid ma fatayammama biturbi. Jadi
Tayamum ini memiliki arti al-qasdu. Al-qasdu itu apa? Maksud atau tujuan secara bahasa, Pak. Tetapi secara syariat itu apa? Isalut turabi ila wajhi wal yadain min ayyil makan biniyatin makhsusah. Yaitu menyampaikan debu sampai ke wajah dan tangan dengan niat yang khusus. Dan ini namanya tayamum. Ya. Nah, ahkamut tayamum, adapun hukum tayamum ini, Dek, itu ada 4. Yang pertama, bertayamum menjadi wajib apabila idza khafal halak min isti'malil ma wa idza faqatal ma hissan. Adik-adik ini misalkan wajib bertayamum apabila takut terkena air. Takut terkena air maksudnya bagaimana, Ustaz? Misalnya ada luka, ya, atau pakai perban misalkan, atau memang kulit ada penyakit yang memang sensitif, Pak, minta kena air, maka di suatu situasi ini dia diharuskan untuk bertayamum. Kenapa wajib? Kalau dia tidak bertayamum berarti dia tidak sholat, ya kan? Kalau dia tidak bertayamum berarti dia tidak berudu, sedangkan berudu aja dia tidak bisa, bagaimana kalau dia tidak bertayamum? Maka dari itu situasi ini mewajibkan kita untuk apa? Bertayamum. Dan juga begitu ketika tidak ada air. Jadi bukan alasan, misalkan situasi adik-adik sekalian mau sholat, tiba-tiba alasan, ayo sholat, malas, tidak ada air misalkan. Tidak ada. Makanya makanya agama Islam itu luar biasa, hadirin rahimakumullah, memberikan kemudahan bagi kita dalam kondisi apapun. Seperti kondisi tidak bisa menggunakan air, kondisi tidak bisa mendapatkan air, kondisi tidak ada air dan lain sebagainya, sehingga dianjurkan untuk kita bertayamum. Kemudian hukum yang kedua adalah mubah. Boleh bertayamum, boleh juga enggak. Maksudnya apa? Idza kana qadiran 'alal wudu wa 'alal isti'malil ma wa syira'ihi walakin wajadu yuba bi aksar saman misli wa kadzalika idza kana al ma mafqudan awwal al waqti wa lima galzani wujudu fi akhirah. Nah, boleh bapak-bapak sekalian itu bertayamum, bisa juga enggak, Pak. Misalkan kondisi boleh berudu, boleh juga bertayamum. Misalkan apa? Dia mampu untuk berudu. Artinya mampu apa? Tidak semampu ketika dia masih sehat misalkan. Atau semampu dengan keadaan baik dari segi ekonomi. Misalkan bapak-bapak sekalian tidak ada air, ternyata airnya cuma ada di toko. Ternyata karena kondisi situasi yang air yang jarang tidak ada, ternyata tokonya ini jualnya mahal. Satu botol misalkan 100.000, Pak. Bayangkan kalau 100.000 kita beli terus kita pakai sholat, ya satu hari habisnya berapa? 500.000. Oh, ini haji tukang toko nih. Jadi dalam kondisi ini Bapak bisa milih, Bapak mau tayamum atau enggak gitu. Karena dia menjual mahal, artinya pilih tayamum aja. Kalau memang kondisi kita tidak bisa membeli air tersebut. Memang syarat boleh menggunakan air tersebut yang kita beli apabila harga airnya itu normal, ya, boleh melebihi tapi tidak melebihi batas normal. Begitu juga bapak-bapak sekalian, ketika masuk waktu sholat, ketika mau berudu, ternyata air tidak ada sama sekali. Akhirnya pas mau hampir waktu duhur misalkan habis, ternyata di akhir waktu tersebut ada yang kasih kabar, oh ada air di belakang sana misalkan. Kalau memungkinkan bapak mau pergi berudu atau mau bertayamum boleh. Jadi istilahnya boleh pakai ini, boleh pakai itu. Apabila dengan syarat di akhir waktu. Itu artinya hukum tayamum di sini hukumnya mubah. Kemudian makruh, i'adatut tayamum. Makruh adalah mengulang tayamum. Misalkan 2 kali, misalkan i'adah kayaknya ini mengulang kayak apa? Kita lewati aja. Kemudian haram, ada hukum tayamum yang haram, yaitu apa? Ma'asihati. Ketika bapak mampu berudu, ada air di depannya tapi memilih bertayamum. Kenapa? Malas misalkan.
Ya, adik-adik sekarang kan, wudu yuk, malas misalkan, atau misal ibu-ibu lagi pakai make up malas berwudu misalkan. Kalau berwudu ya hilang mahal ini. Misalkan lipstick Wardah dan lain sebagainya. Mahal kan make up itu, sekali make up tuh luar biasa, kadang 500.000, 250.000. Kalau wudu sayang sekali. Akhirnya apa? Malas berwudu, lebih baik apa? Tayamum. Misalkan dalam kondisi ini, maka tidak boleh Pak, hukumnya haram. Kenapa? Karena masih mampu. Karena tidak ada alasan dia untuk menggunakan debu. Itu hukum-hukum tentang bertayamum. Wat tayammum yakumul maqamal wudu'i fil hadasil asghar wa yakumu kadzalika maqamul ghusli fil hadasil akbar. Jadi kedudukan tayamum ini hadirin rahimakumullah, ketika kita tidak bisa menggunakan air, dia bisa menggantikan wudu dan bisa juga menggantikan air atau mandi besar. Al-farqu baina tayamumain. Adapun perbedaannya adalah at-tayammum ada pengganti wudu. Tayamum tersebut perbedaannya sama tayamum yang menggantikan wudu dan tayamum yang menggantikan mandi besar memiliki perbedaan Pak. Yang pertama, yang menggantikan wudu itu tayamumnya batal sebagaimana yang membatalkan wudu, ya. Apa yang membatalkan wudu bisa membatalkan tayamum juga. Begitu juga at-tayammum anil hadasil akbar la yubtilu ma abtal wudu wa inna ma yubtilu ru'yatul ma ma'a qudrat istimal. Berbeda dengan ketika bertayamum karena mandi besar. Dia tidak membatalkan apa yang membatalkan wudu, Pak. Misalkan Bapak kan lagi janabah, misalkan tidak ada air sama sekali, misalkan ya terpaksa sudah pakai debu, misalkan kondisi tersebut ketika sudah pakai bertayamum, sudah sempurna, sudah sah tayamumnya, kemudian bersentuh misalkan sama perempuan atau tidak sengaja buang angin, dan itu tidak membatalkan dia punya tayamum anil hadasil akbar. Kenapa? Karena dia niatnya untuk istibahati anil hadasil akbar. Karena hadas yang besar. Otomatis perbedaannya yang wudu, untuk wudu tadi mengganti wudu dapat membatalkan apa-apa yang membatalkan wudu, sedangkan yang menggantikan mandi besar tidak membatalkan apa-apa yang membatalkan wudu. Akan tetapi satu yang dapat membatalkannya Pak, ru'yatul ma, ketika ada air, tayamumnya batal. Kenapa? Dia harus segera menggunakan air tersebut untuk mandi besar. Ya. Asbab tayamum, ini yang perlu kita ketahui deh. Jadi tayamum itu tidak sekedar menggunakan debu, tidak sekedar menggunakan atau debu, atau tidak sekedar bertayamum, tetapi ada sebab-sebabnya. Yang sebab pertama adalah faqdul ma, adalah tidak ada air, dan memiliki syarat. Bukan berarti di rumah tidak ada air mau pakai tayamum, tidak deh. Ada syaratnya. Al-ajzu anil isti'malil ma imma li faqdi hissan aw li faqdi syar'an. Jadi al-ajzu anil isti'malil ma, tidak ada kemampuan untuk menggunakan air Pak. Kemampuan tersebut disebabkan mungkin karena faktor-faktor tidak bisa terkena air, atau faktor-faktor airnya tidak ada sama sekali. Nah, sebab kita ketahui air tersebut tidak ada Pak, itu harus dicari dulu. Jangan cuma pikir-pikir, tidak ada air, malas. Akhirnya malas pergi cari, terpaksa langsung pergi tayamum, langsung sholat. Tapi harus kita harus usaha dulu mencari, baik itu dengan bertanya kepada orang, atau langsung cek jaraknya, misalkan 2,5 km ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tidak tahu bagaimana luasnya tuh Pak. Tapi ke dalam kondisi ini alhamdulillah kita berlimpah airnya Pak. Biar air rumah tidak ada air, masih ada air tetangga. Di rumah tidak ada air, masih ada air masjid. Alhamdulillah. Tapi suatu mungkin kalau kita misalkan perjalanan, kalau di Timur Tengah ini terjadi Pak. Karena di padang Sahara atau padang-padang pasir kayak gitu, betul-betul yang jaraknya berpuluh-puluh kilo itu memang tidak ada airnya Pak. Murni cuma pasir sama gunung.
Dan kalau orang melewat kita harus memang berbekal air, Pak. Kadang jarang kita menemukan mata air, dan inilah kondisi yang disebutkan. Atau mungkin ada air, Pak, tetapi ternyata airnya ini untuk hewan misalkan, untuk hewan ternak. Nah, ketika hewan ternak tersebut hewan ternak yang halal, maka atau yang kita hormati masih bisa kita dahulukan untuk hewan ternak. Tetapi kalau ada hewan ternak yang misalkan yang diharamkan, seperti apa, babi dan lain sebagainya, itu boleh kita pakai airnya, Pak. Ya enggak mungkin lah Bapak pelihara hewan haram baru mau bertayamum, enggak kan? Maksudnya ada misalkan dapat air ternyata di di samping misalkan tempat tetangga tapi Kristen gitu kan, bukan dia punya tempat umum gitu, tiba-tiba ada air di samping kandang babinya misalkan, hewan-hewan yang haram lah gitu. Ternyata boleh kita pakai itu air apabila kondisi air tersebut untuk umum. Awwajadahu walakin khafal marad min istimal, atau ada air, Pak, tapi Bapak ada penyakit, misalkan kena perban misalkan, atau misalkan ada penyakit kulit yang betul-betul kata dokter kulit, bah ini udah boleh kena air dulu 3 hari misalkan. Nah, dalam kondisi ini harus kita percaya. Kalau Bapak percaya kata dokter, kan biasanya apa yang kata dokter nggak sesuai dengan kata orang tua, bisa Bismillah sembuh. Kadang ya kita mikir-mikir juga, Pak. Kadang kan orang tuh Bismillah sudah bisa kena air sembuh itu, apalagi niat sholat. Tapi kalau betul-betul apa yang dikatakan dokter ini dapat menyebabkan sensitif pada kulit, itu boleh kita menggunakan tayamum. Kemudian yang pertama tadi tidak ada air. Kemudian yang kedua sebab nanti kalau misalkan adik sakit. Nah, ketika sakit ini menggunakan tayamum ini ada 3 hukumnya, Dek. Yang pertama ada wajib. Kapan itu wajib? Idza khafal khalaq min istiqmal ma. Itu juga apa bisa air bisa menambah sakit. Pertama wajib. Kondisi ini Adik jangan paksakan, Dek. Jangan paksakan untuk berwudu dengan air, tetapi usahakan hanya bertayamum. Kemudian yang kedua boleh Bapak gunakan air, boleh juga enggak. Kapan? Idza kana yakhaful mahdzur tayamum wa ziyadul marad au but'us syifa au hudusus syai'in fahsyan. Misalkan boleh kena air, tapi kalau kena air nih kesembuhannya lama gitu. Tetapi enggak mudarat gitu, enggak membahayakan, tetapi sembuhnya aja tuh misalkan ada luka gitu kan, Pak, koreng-koreng. Tapi enggak membahayakan gitu. Koreng-koreng kalau kita kasih kena air, ini korengnya enggak kering-kering. Otomatis apa? Boleh Bapak gunakan air, boleh juga tayamum. Ada juga yang haram. Seperti apa? Idza kanal marad khafifan la yadurul istimalul ma. Seperti sakit sedikit aja misalnya Pak, goresan, aduh, enggak mau sudah kena air. Ya, sakit yang sedikit enggak mau gunakan air tapi milih bertayamum. Dalam kondisi ini hukumnya haram, Pak. Kemudian bagaimana kalau kondisi Bapak ada sakit kulit tetapi tidak pergi ke dokter? Tapi cuma tahu ini bahaya kayaknya kena air atau enggak, ya syak gitu, ragu itu antara boleh kena air apa enggak. Bagaimana kondisi ini? Hal yajuzu lahu tayamum, apakah boleh bertayamum? Di sini pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan yajuzu lahu tayamum. Kalau masih ragu, Pak, boleh untuk bertayamum. Sedangkan ada pendapat kedua lagi, indah Imam Romli mengatakan la yajuzu tayamum. Terserah Bapak, memang kondisi Bapak kuat di mana, boleh bertayamum sama ndak boleh bertayamum, boleh dilakukan. Tetapi kalau ada kabar-kabar tetangga, misalkan orang-orang tua dan lain sebagainya, itu ndak bisa kena air, maka kita harus menggunakan tayamum. Tapi kalau ada misalkan orang tua yang sudah pengalaman dan sebagainya mengatakan boleh kena air, maka boleh kita gunakan air. Kemudian yang ketiga, kondisi boleh kita menggunakan tayamum itu adalah al-ihtiyaju ilal atsyin hayawanin muhtaram. Ada air tetapi airnya yang saya sampaikan tadi, Pak, hanya untuk hewan ternak misalkan. Al-hayawanul muhtaram huwallazi yahrumu qatluhu. Dan hewan muhtaram ini adalah apa? Hewan yang dilindungi, Pak. Hewan yang dilindungi maksudnya artinya apa? Tidak boleh kita bunuh sembarangan. Tidak ada perintah syariat atau perintah
syariat untuk membunuhnya. Nah, ini yang maksudnya hewan yang muhtaram. Wa hayawanu ghairal muhtaram huwallazi yajuzu qatluhu. Adapun hewan yang enggak muhtaram itu, Pak, itu boleh kita bunuhnya. Seperti apa? Hewan kan, manusia itu masuk juga hewan kan, Pak? Hewan, tapi hewan yang berakal. Di sini sampaikannya tarikus sholah, nauzubillah. Ada air, ternyata airnya ini orang yang meninggalkan sholat, maka boleh kita pakai airnya untuk berudu. Meninggalkan daripada memberikan orang yang meninggalkan sholat. Az-zani muhsan. Az-zani muhsan ini, Pak, perselingkuhan. Yang sudah berisi tapi selingkuh, itu statusnya seperti apa? Hewan yang ghairu muhtaram, tidak boleh dihormati, Pak. Al-kafil harbi, orang yang Islam yang memang diwajibkan kita untuk perangi. Ada yang memang jelas-jelas memerangi Islam, itu kita perangi itu, Pak. Alladzi la dzimma wala la uhda wala amana lahum mal muslimin, yang tidak ada keamanan sama muslimin tuh, tidak ada senangnya sama orang muslim, itu kafir harbi itu, Pak. Al-qalbul akur, begitu juga anjing gila, itu dianjurkan kita untuk bunuh tuh, Pak. Al-khinzir, dan babi juga dianjurkan kita untuk, kalau ya jangan juga sekarang ini adik-adik ini kan lihat babi langsung lempar. Nggak boleh deh, di kilo 2 nih bahaya. Atau anjing gila misalkan, kata Ustaz tadi boleh dibunuh. Ya boleh dibunuh apabila mengacau gitu. Jangan nanti jalan-jalan lihat ekornya tunduk, lidahnya keluar, wah anjing gila, dibunuh yuk. Habis kok didenda orang nanti. Apalagi kilo 2 nih banyak betul, Pak, anjingnya. Kita tabrak sedikit saya kena denda. Aduh, padahal anjingnya enggak apa-apa padahal. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengetahui air itu enggak ada, Ustaz, tuh bagaimana? Nah, seperti yang sampaikan, jarak untuk mencari air tidak ada itu, Pak, 2,5 km. Jadi kira-kira berapa itu, Pak? Kalau kita sudah berjalan, misalkan motor sudah sampai di situ, ternyata tidak dapat air sama sekali, maka boleh kita pulang kembali ke tempat untuk bertayamum. Kemudian syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum. Wa syurutut turab an yakuna biturab. Ingat deh, kalau bertayamum itu harus menggunakan apa? Debu, jangan gunakan pasir ya. Harus debu. Dan debunya itu ada syarat-syaratnya deh. Yang pertama, an yakuna tahiran la najisan. Hendaknya debunya itu suci dan tidak najis. Maksudnya apa, Ustaz? Ya jangan pula ambil debu yang tempat tinggal kucing misalkan. Misalkan nanti bahaya itu. Begini-gini tuh malah kok bau-bau gitu. Nggak boleh ya, benajis misalkan, atau di tempat-tempat yang dilewati hewan misalkan, nggak boleh. Murni debu yang betul-betul dari tempat yang suci yang kita dapat. Jadi kalau kita ke Arab itu deh, itu setiap masjid Ustaz ada bolongan di tengahnya. Dan juga semua masjid sih ada bolongan tengahnya, itu tulisannya litayamum, untuk orang yang tayamum. Jadi kalau orang muslim tinggal taruh tangan situ langsung tayamum di situ debunya. Kayaknya itu enggak tahu orang taruh debunya atau memang berdebu secara alami. Enggak tahu. Kemudian yang kedua, an yakuna tuhuran la musta'mal. Hendaknya turabnya itu atau debunya itu yang enggak musta'mal. Misalnya kita pakai di sini kan, Pak, yang kita pakai di sini. Jadi ketika mau tayamum lagi jangan lagi ambil di sini. Misalnya kita bekas begini kan, terjatuh tuh. Nah, jangan lagi kita di tempat yang sama. Itu musta'mal. An yakuna khalisan. Nah, hendaknya murni debu. La mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan. Jadi jangan sampai dicampur misalkan sama tepung. Atau dicampur misalkan suatu hal yang mirip debu. Gula halus misalkan. Karena bentuknya debu, ini debu nih. Atau bedak misalkan, jangan dicampur. Murni debu alami ya. Kalau seperti itu ya lain nanti. Jadi glowing nanti adik-adik. Wa syartus tsani ayaksidahu biturab. Ya, yang syarat kedua adalah maksudnya adalah menggunakan
debu. Wasartu sani ayam sawajhu wa yadain bidorbatin. Hendaknya mengusap muka dan tangan saja. Berarti kaki enggak deh ya, ketika bertayamum muka dan tangan saja. Kaki enggak usah tayamumi, enggak perlu. Dan 2 pukulan. Wa syartu rabi an yuzila najas awalan. Jadi ketika bertayamum hendaknya kita awalnya itu menghilangkan najis. Li'anna tayammum ta'aratuhu dhaifah. Kenapa? Karena tayamum ini taharanya apa? Untuk mensucikan itu lemah, Pak. Tidak berbeda dengan air, itu kuat. Tetapi kalau tayamum ini masih lemah. Fa idza kanat alaihin najasa wa lam yatamakkan min izalatiha fayasihu tamanu ma wujudin najasa inda Ibnu Hajar. Terus bagaimana Ustaz? Kan tayamum, terus tidak ada air. Bagaimana ketika menghilangkan najis tersebut tapi masih ada menempel misalkan? Tidak ada air sama sekali. Misalkan ada darah di tangan misalkan. Ya udah dihilangkan sekedarnya ya, Pak. Misalkan di tangan ada darah, dihilangkan sekedarnya aja, kemudian bertayamum. Boleh. Dan tayamumnya tetap sah. Inda Ibnu Hajar wa inda Imam Rabi la yasih tayamum. Tetapi kalau Imam Romli, salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Wa yusalli li hurmatil waqt wa yajibul qada indahu. Ketika dia bertayamum maka dia boleh sholat, tapi sholatnya itu terhitung kodok. Kemudian ketika ada air baru dia menggantikan sholatnya. Wa syartul khamis ayyastadiha fil qiblah qablahu indal jaw la yashtaru zalika indal haja. Asyartu sadi an yakun tayammum ba'da dukhulil waqt. Nah, tayamum ini Pak harus ketika masuk waktu. Jadi enggak bisa ketika sebelum masuk waktu misalkan. Belum azan, belum masuk waktu duhur atau belum masuk asar, maghrib, isya dan lain sebagainya, maka tidak boleh bertayamum dulu. Bertayamumnya kapan? Ketika sudah masuk sholat. Dan kemudian tayamum ini cuma bisa 1 kali sholat fardu, Pak. Jadi tidak bisa misalkan kita menggunakan tayamum maghrib terus masuk isya kita pakai tayamum tadi, tidak bisa, Pak. Dia cuma bisa membawa 1 sholat fardu saja. Tetapi kalau sholat sunnah masih bisa. Ketika masuk isya bertayamum lagi kita kedua kalinya. Furudut tayamum khamsatun awalan naqlu turab min tahwil turab min ayyin makan ila wajhi wa yadain. Jadi mengambil debu, misalkan Bapak dapat misalkan suatu tempat yang Bapak yakini itu bersih, kemudian ada debunya, tinggal ambil begini, pindahkan ke tangan, Pak. Sekali saja. Tahwil makan. Fa'id qasdun naql mugay. Suratul qasdun naql inda waqa muhibbat ar-ri wa qasdut turab di tayammum fala yasir tayammum li adam naql. Jadi memindahkan terbu, usahakan debu tersebut terpindah ke tangan, Pak. Jangan pula tidak kena gitu karena jijik sama debu, tidak ada sama sekali nempel. Wa suratun naql dunal qasdiyatayum menggarab bigari simita mas'alah makna qaul. Suratun naql min yadi ila wajhi an yakuna ala yadain turabun qabla tayammum fayamsu biha wajhu ma'niyat tayammum. Jadi ketika ambil tayamum itu langsung niat, Pak. Dihentakkan seperti ini dulu, langsung saja caranya. Dihentakkan gini dulu 2 kali. Kemudian diniat ketika mau mengusap muka itu niat nawaitu tayammum listibahatis sholha. Saya niat bertayamum untuk membolehkan untuk sholat gitu. Langsung. Kayak. Ada begini deh. Ingat mulutnya ditutup, jangan dibuka, tetelan debunya nanti. Kemudian niat panyanwi istibahatus shalah la yarfa'al hadas. Tidak boleh kita lirafil hadas. Kalau kita wudu, mandi itu kan niatnya raful hadas. Tapi kita tidak raful hadas, tapi untuk istibaha, untuk membolehkan sholat. Kenapa? Karena tayamum ini, Pak, ini tidak bisa menghilangkan hadas. Begitu juga tidak bisa menghilangkan najis. Karena apa? Karena untuk dia sebagai bisa mensucikan, mensucikannya itu doif, lemah gitu, tidak sebagaimana air gitu. Kemudian jadi ketika kalau kemarin kan air itu, Pak, kita berarti harus masuk
ke lubang-lubang hidung, di jenggot-jenggot dan sebagainya. Ketika bertayamum itu berbeda, Pak. Cukup saja menempel di wajah, tidak mesti Bapak kasih masuk begini kena debunya, atau di kumis dan sebagainya. Tidak mesti. Atau mau di telinga misalkan kasih masuk debu, tidak wajib. Kita cukup saja di muka. Begitu juga ketika menempelkannya ke tangan. Ketika tangan ambil lagi yang baru, ditepuk lagi, Pak. Kenapa ditepuk? Takut nanti menempel itu apa? Yang beling apa? Yang besar-besar, misal debu yang besar-besar kan tuh kasar, takut nanti lecet, weh. Tempel, tangan, muka sudah, tangan lagi. Seperti ini. Ketika tangan, nah ini yang caranya nih. Tangan kiri itu diletakkan di bawah lengan tangan kanan. Dari bawah begini, Pak. Karena ini kenapa seperti ini? Biar debunya itu merata yang ada di tangan. Kemudian ditarik ke belakang. Segini, Pak. Sisakan yang di jari-jari. Sisakan di jari-jari. Tarik dari siku, baru masuk ke atas. Pas sudah sampai sini, stop. Ini lagi pindah ke bawah. Tarik lagi ke belakang. Kemudian ke atas. Sudah, baru yang sisa tadi begini. Buat telapak tangan. Nah, dalam kondisi ini kita sudah sah kita punya bertayamum, kemudian membaca doa sebagaimana membaca doa orang yang berwudu. Adapun sunnah-sunnahnya, kullu sunnatin min sunanil wudu yumkinu ityanu kina fitayamu wa hiya sunnah. Jadi ketika apa yang disunah-sunahkan pada berwudu dengan air itu bisa juga kita praktekkan di tayamum dengan satu syarat, apabila bisa kita datangkan, Pak. Kalau tidak bisa didatangkan, misal sunnah-sunnah apa yang di wudu itu ya jangan. Seperti apa? Kan tidak disyaratkan misalkan di kaki, terus di rambut dan sebagainya, enggak. Cuma di bagian muka dan tangan aja. Seperti tafriqul asabi misalkan, atau takhfifut turab ba'dad dorbin. Takhfif apa? Meringankan debunya setelah diambil tuh. An la yarfa yadahu an hatta yatam memasahu. Seperti itu. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya adalah bagaimana tata cara bertayamum orang yang memiliki perban. Nah, ini yang sering terjadi, ini harus kita ketahui, Pak. Nauzubillah ya, kalau kita tidak minta penyakit, kalau misalkan ada nanti, ya kita tidak minta juga sih. Misalnya ada orang lain lah, ada orang lain, misalnya dia menggunakan perban, Pak, kemudian dia tidak bisa terkena air, maka bagaimana caranya, Ustaz, kalau dia mau bertayamum? Nah, kalau di sini di dalam fikih namanya bab ahkamul jabirah. Al-jabirah wa hiya satirun aladu. Jabirahnya adalah perban yang melindungi di anggota tubuh yang luka. Tamnaul usulma ilal basyara, yang dimana perban tersebut dapat menghalangi air sampai ke kulit. Hukumnya bagaimana, Pak? In lam yakhshad darar min naz'iha fayajibu alai naz'uha. Ketika pengen berwudu tetapi kalau dibuka membahayakan, maka tidak boleh dibuka, Pak. Tetapi kalau masih bisa dibuka untuk menyampaikan air di dalam perban tersebut, maka tidak apa-apa, boleh dibuka, dianjurkan untuk dibuka. Tetapi kalau tidak bahaya, tidak apa-apa dibuka. Tetapi kalau membahayakan, tidak boleh dibuka. Kafiyatul wudu sahibul jauh. Terus bagaimana cara bersucinya, cara berwudunya orang yang memiliki perban nih, Pak? Yang pertama adalah misalkan yang sering terjadi itu Pak ya, di tangan lah, misalkan tangan kiri. Ketika ada perban misalkan di tangan kiri, anggap saja telapak tangan enggak, tapi apa kondisi siku di sini misalkan di perban. Nah, bagaimana tata cara wudunya ini? Ya tawadda hatta yasila adwa alladhi alaihi satir. Berwudu sampai di bagian ini. Misalkan kita berwudu kumur-kumur, cuci muka, basuh muka, kemudian tangan kanan. Ketika sampai tangan kanan mau masuk tangan kiri, nah maka kita wudukan yang nampak aja, Pak. Dikasih basah yang nampak, yang misalkan di siku masih tertutup misalkan, berarti tidak usah kita basuh, yang ujungnya aja. Setelah bersih baru kita ambil air, usap saja di atasnya, diusap aja.
Baru itu kita sempurnakan wudhu kita, telinga dan kaki. Kemudian setelah selesai berwudhu, maka kita menyempurnakan wudhu yang kurang tadi itu Pak dengan bertayamum. Jadi Bapak dianjurkan untuk bertayamum. Terus bagaimana kalau ada luka seperti itu, apa yang didahulukan? Tayamum dulu apa berwudhu dulu? Nah, para ulama menganjurkan yang utama kita bertayamum dulu Pak. Kenapa? Karena apa? Ketika berwudhu debunya hilang. Kenapa kalau kita berwudhu dulu kemudian bertayamum, ini kan masih basah-basah tuh, nempel nanti kan. Jadi anjurkan untuk bertayamum dulu baru berwudhu. Yatakhayyar baina yuqaddimal ghusla awalan aw tayammum wa afdalu wa taqdimu tayammum lizilal. Oh, minta maaf Pak. Apa? Kalau berwudu sempurnakan dulu wudunya, tetapi kalau mandi ditayamum dulu Pak. Misalkan mau mandi besar nih, ternyata ada perbannya. Ketika mandi besar, otomatis dia mandi dulu, baru bertayamum. Tetapi kalau berwudu, dia di sini dianjurkan kebalik. Ya tahayyaka di awal ghusl awal tayamum. Boleh Pak, kita pilih mau tayamum dulu apa berwudu, apa mandi dulu kalau mandi besar. Kalau sedangkan berwudu, dia berwudu dulu baru menyempurnakan dia punya wudu tersebut dengan tayamum. Oh, di sini ada penjelasan lebih rinci Pak. Al-hukmu sholati sahibul jabira min nahiyatil qada fihi tafsil. Idza kana satir jabira fi adwin min adwa'i tayammum al-wajhi al yadin yajibu alaihi qada mutlaqan. Nah, ini penjelasannya Pak. Apabila ada perban di tangan misalkan, di tangan di anggota tubuh yang ditayamumi min nahiyatil qada, maka ketika nanti Pak kalau sudah selesai, ini kan dihurmatil waqt, ketika sudah sembuh itu harus kita qada itu sholat yang kita pakai jabiro tersebut. Wa idza kana fi ghairi fi a'da'i tayammum fananzur. Idza kana satran bi qadri jurhin fayajibu alai ayaksil jami' as-sahih wa yatamu majari wa yamsal satir bi turab wa yakunu masunnah bi turab wala wajiban wala qada alai mutlaqan. Berbeda ketika di anggota tubuh yang bukan anggota tayamum Pak. Kan anggotanya tayamum cuma 2 tangan misalnya. Jadi kalau di tangan itu dikodok Pak. Bukan berarti apa kalau kodok ya udah nggak usah sholat gitu. Nanti aja sembuh enggak. Karena kita ini memang ketika masuk waktu kita harus ada menghormati waktu sholat tersebut. Tetap wajib kita melaksanakan sholat. Al-hukmu idza arada an yusalli fardan akhar wa huwa ala tuhrin min qabli wal wudu alaihi tayammum faqat inda tayammum. Kemudian ketika sudah misalkan maghrib pakai perban tersebut Pak, kemudian masuk maghrib kan misalkan kita sudah wudu terus tayamum, kemudian masuk waktu isya. Nah ketika masuk waktu isya itu kita tidak perlu lagi mengulang wudu kita Pak, cukup dengan bertayamum aja. Berbeda dengan sholat sunnah masih bisa tanpa tayamum. Jadi ketika ada luka, perhatikan nih Pak, ketika lukanya di anggota tayamum, baik di muka misalkan di perban, di tangan, itu kita harus qada Pak. Tetapi kalau di anggota lain selain anggota tayamum, misalkan di atas betis misalkan, masih kan tidak kena tempat anggota tayamum, maka itu tidak kita qada. Sebagaimana penjelasannya, idza kana satir bi qadri jurhin fayajibu alaihi ayaksila jami'as sahih wa yatayammamu anil jarih wa yamsa ala satir biturab wa yakuna mashud nadban biturab la wajiban wala qada'i alaihi mutlaqan. Idza akhadha minas sahih qadra istimsak wa wad'a ala tahara fala yajibu alaihi qada kadza. Jadi Bapak hadirin rahimakumullah, ketika meletakkan perban tersebut, hadirin rahimakumullah, itu dianjurkan kita untuk keadaan suci. Ustaz kan biasanya kan suci dulu, biar apa? Ketika ditutup dengan perban ternyata tangan kita itu sudah pernah diwudui. Nah dalam kondisi ini aman Pak.
Wa idza akhadha minas sahih qadra intisak faqat wa wadau ala ghairi tahara aw akhadha minas sahih ziyadatan ala qadri istimsak sawan Allahu ala tahara amla fayajib alai qada fi qillat halatain. Jadi seperti itu, paham Pak ya? Ketika apa jabirohnya berada di anggota tayamum, maka ketika di anggota tayamum baru kita harus mengganti sholat kita yang kita tayamumkan di anggota apa yang jabiro atau perbannya berada di anggota tayamum. Kemudian mubtilatut tayamum, apa yang dapat membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum ada 3 dijelaskan di sini. Ma'abtalal wudu. Jadi setiap yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, Pak. Idza tayammama 'anil hadasil asghar, amma idza tayammana hadasil akbar fala yubtilu mubtilatul wudu. Seperti yang saya sampaikan, kalau dia niatnya menggantikan wudu tadi, berarti apa-apa yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Tetapi berbeda ketika dia bertayamum untuk menghilangkan untuk menggantikan mandi, maka apa-apa yang membatalkan wudu tidak membatalkan mandi. Kemudian yang kedua ridda. Misalkan apa ini Ustaz? Keluar Islam mana sih? Keluar Islam ya murtad misalkan. Murtad ya jelas membatalkan tayamum. Kemudian tawahumma in tayamum fi tafsir. Tawahumma tiba-tiba sadar ada air kayak gitu. Sudah tayamum masih di waktu sholat tiba-tiba datang air mobil misalkan bawa mobil. Nah, ketika mobil ini lewat batal tayamum kita, Pak. Harus kita pakai air itu. Idza kana qabla dukhulil fi shalah wa kana hunaka ha'il baina wa bainal ma' fala yadurru tawahhum wa yataqidara al ma' qabla al ma' wa ra'uhu ma' falladhi yubtilu ma yatakan tawahhum ma' qabla ha'il. Amma idza kana ba'da dukhuli fi shalah fala yadurru tawahhum mutlaqan. Amma idza kana ba'da dukhuli fi shalah fala yadurru tawahhum mutlaqan. Amma tayakkunu fihi tafsil. Jadi kalau cuma angan-angan kayak gitu, sudah masuk sholat, bapak sudah bertayamum, tiba-tiba pikir kayaknya ada nanti air nih. Ada kayak datang nanti air apa yang kita beli tadi kira-kira datang apa enggak? Kalau bapak masih kira-kira tawahum misalkan enggak sampai 50-40% dari 100% misalkan, itu tidak membatalkan tayamum apabila masuk waktu sholat. Tetapi kalau di luar waktu sholat, bapak kira-kira kayak gitu, masuk enggak dia ya? Datang kan enggak ya? Maka itu membatalkan tayamum kita, Pak. Karena masih bisa ditunggu lagi kan sampai masuk waktu sholat baru kita bertayamum. Tetapi berbeda ketika kita yakin bahwasanya dia nih tepat waktu orangnya nih, kalau kita pesan jam sekian azan duhur lah dia datang. Dalam kondisi ini batalat tayamum, maka tayamumnya batal. Apalagi ketika kita sedang sholat, Pak. Sedang sholat tiba-tiba air kita sedang sholat dalam keadaan tayamum, itu batal tayamum kita dan sholat kita. Harus mengulang dengan yang apa? Yang lebih kuat taharanya. Kemudian Ustaz, bagaimana kondisi yang betul-betul tidak ada air, tidak ada debu? Kondisi ini bagaimana? Misalkan tidak ada air, tidak ada juga debunya. Begini beliau sampaikan di mazhab Syafi'i, faqidut tahurain huwa alladhi faqatal ma' wa tara wa hukmu anna yajibu. Maka dia wajib pertama, Pak, an yusalli al farda li hurmatil waqt. Dia boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum untuk menghormati waktu. An la yaqra' minal Qur'an illa al-Fatihah in kana junuban. Tidak boleh membaca Al-Qur'an illa al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah saja in kana junuban, apabila dia dalam keadaan hadas besar. La yajuzu an yakuna imaman. Begitu juga misalkan yang satu dapat debu, kemudian habis sudah debunya, misalkan ada debu yang lain penuh dengan tai kucing misalkan, yang tidak ada, cuma dia aja yang bertayamum. Akhirnya yang satunya, yang dua lagi tidak ada dapat air, tidak ada juga dapat debu. Akhirnya apa? Yang bertayamum tadi harus jadi imam. Yang dua tidak pakai tayamum tadi, tidak pakai air juga, apalagi tidak pakai tayamum, cuma bisa jadi makmum. Yajibu alaihi qada, dan ini yang paling penting. Ketika ada air, maka dia harus mengqada salat yang dia
kerjakan. Begitu juga dalam kondisi biasa lihurmatil waqt, walaupun tidak sah, tapi kita harus menghormati waktu sholat Pak, harus kerjakan. Dalam kondisi tapi kalau bisa memungkinkan kita untuk berwudu, kita berwudu dulu. Nah, ada kondisi hadirin rahimakumullah itu yang dimana ketika kita bertayamum kita harus kodok Pak. Yang pertama, kita misalkan musafir, tapi musafir kita dengan tujuan maksiat misalkan Pak. Fi mahali yaghlu fiqdul ma. Kemudian di tempat kita berpergian tersebut tempat kondisinya tidak ada air, maka kondisi ini ketika kita pergi karena tujuan maksiat, maka kita wajib mengkodok sholat kita Pak. Sedangkan mata la yajibul qada salataimu, ada kondisi yang diwajibkan kita untuk mengkodok. Seperti apa? Al mutayammim li faqdil ma fi hal yaghlibu fihi ma. Seperti kondisi orang yang kehilangan air, qaunu ma maujuban musaban li ghairi tuhrin faqdul dalwun aw ala tistaqal ma dan lain sebagainya seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Mungkin sudah masuk waktu belum? 3 menit lagi. Masih ada 2 menit. Ada pertanyaan Pak? Dan anulah penyampaian. Saya mau habiskan ini karena biar enak minggu depan tuh buka bab sholat gitu Pak. Kemudian mungkin saya mau jelaskan sedikit tentang ini bab terakhir ini, bab mayahrumu bil hadas. Apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas Pak. Berhadas dari segi hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu seperti yang kita sampaikan adalah apa yang mewajibkan kita untuk berwudu. Sedangkan hadas besar apa yang mewajibkan kita untuk mandi. Nah, ya alladzi yahrum bil hadas wal jana wal haid arba'ah. Jadi yang diharamkan orang yang bagi yang berhadas ini ada 4. Ya deh ya. Yang pertama apa? Salat, maka tidak boleh salat. Begitu juga tawaf, bukan tidak boleh salat, tidak dilarang dia salat kecuali dia berwudu. Kemudian tawaf juga tidak boleh. Begitu juga pegang Al-Quran, hamlul mushaf, begitu juga membawa Al-Quran ya. Ketika tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka kita tidak boleh menyentuh atau melaksanakannya 4 perkara yang saya sebutkan. Boleh megang Al-Quran, misalkan tidak berwudu adik-adik sekalian, boleh. Dengan caranya bagaimana? Apabila yang pegang itu anak kecil, boleh tanpa berwudu. Wa masuli sobi al mumayyiz lidarasa faqat indam nurab wa yajuz indam makhrama walau kan lidarasa. Jiddul muslab la yajuzu masuhu wala hamlu illa idzan qata nisbatu anil muslab. Begitu juga Al-Qur'an, hadirin rahimakumullah. Misalkan ada kertas Al-Qur'an, sobekannya Pak. Jadi Al-Qur'an itu satu utuh seperti ini, depan, belakang, dalam itu tidak boleh kita sentuh Pak. Ya, kecuali ada cover yang tidak terdiri dari Al-Qur'annya, itu masih bisa kita sentuh. Tetapi kalau masih utuh kita anggap Al-Qur'an, maka itu ketika kita tidak boleh megangnya dalam keadaan tidak berwudu. Tetapi misalkan ada potongan jatuh misalkan di lantai, kita dalam keadaan tidak berwudu misalkan, boleh kita ambil karena sudah terlepas dari utuh gitu. Laujuli dal mus'ab ma ghayr fayahrum masjami jihad indam lawam jihati wa yajuzu lil muhdi ayyahmil Qur'an li darurah. Boleh ketika orang yang tidak berwudu memegang Al-Qur'an karena darurat Pak, misalkan. Ini kalau saya tidak ambil misalkan terjatuh misalkan depan kita. Masa kita mau pergi ambil wudu lagi kan? Wudu baru kita ambil Al-Qur'an. Kalau memang untuk memindahkannya cepat gitu, boleh kita langsung ambil karena darurat. Wal in idza lam yatakamun min tayammum kana khafa alaihi min ikhtirab aw hihana bal yajibu alaihi zalik. Karena takut misalkan dihina Al-Qur'an tersebut, kalau kita lama-lama ini bisa terinjak nih, lebih afdal diambil langsung. Mungkin minggu depan lah bahas sedikit bahwa sebelum kita masuk kitab salat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.